ini kan memang marketnya kan masih gloomy ya. Jadi kita fokusnya itu lebih ke investasi jangka panjang. Kita lebih ke kontrol apa yang bisa kita kontrol. Karena market ini kan masih banyak tantangan ya, kita akui ya. Di eksternal masih banyak lah kayak Trump gitu ya, tarif yang belum bisa kita ukur resikonya gimana. Kemudian juga Amerika terancam stagflasi, perlambatan ekonomi global, di domestik juga masih banyak kekhawatiran, bahkan ada akumulasi ketidakpercayaan dari investor juga gitu ya. Maka kita kontrol apa yang bisa kita kendalikan itu dari sisi internal kita. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kita berdua mau ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini ada Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Kita ketemu di Paham Pantauan Saham, makin paham makin cuan. Yes. Lebaran kok ya masih aja ya kita ngomonginnya cuan ya. Nggak apa-apa Sobat Cuan, ini untuk melengkapi hari rayanya Sobat Cuan, lagi gembira-gembira, lagi seru-seruan sama keluarga. Kita ngomongin sedikit soal saham, soal pantauan saham kita. Karena berharapnya sih abis lebaran itu bener-bener cuan gitu loh Syah. Karena kan kita tahu kan pas kemarin lagi Ramadan, puasa, roller coasternya terlalu berasa gitu, terlalu deg-degan gitu. Nah, kalau berdasarkan based on fundamental nih akan kayak gimana kira-kira abis lebaran nih? Sebenarnya ya kalau kita ngelihat fundamental untuk pasar modal kita tuh sebenarnya masih murah ya. Jadi kalau kita berbicara soal kesempatan untuk investasi itu masih sangat lebar gitu. Nah, pertanyaannya adalah caranya gimana? Caranya gimana gitu ya. Karena kan banyak nih saham-saham di IHSG gitu ratusan gitu ya. Dan rata-rata masih di zona merah gitu. Karena sepanjang Maret ini ya saham itu udah koreksi banyak lah ya, kita sampai kena trading halt juga gitu. Sehari sempat 7% udah bahkan. lama nggak trading halt, total trading halt gitu kan. Iya, 4 tahun loh ya. Atau mungkin 5 tahun dari 2020 karena waktu pandemi gitu. Jadi emang momentum ini kita kayak deja vu gitu waktu krisis-krisis. Orang kalau misalnya pas krisis kan, wah saham-saham pada murah gitu kan. Dan momentumnya biasa Lebaran kan dapat THR nih. Nah, bisa tuh kita gunakan untuk modal jadi tambahan investasi. Oh, oke. Diharapkan sebenarnya setelah Lebaran ini ada dana-dana begitu ya di kantongnya Sobat Cuan, atau mungkin yang tadinya masih ngepost DRDN udah bisa mulai lagi cicil beli gitu kali ya Tasya. Tapi ada faktor X pendukungnya nggak? Karena kan kalau kita lihat nih di sepanjang kemarin Ramadan itu kan semua di drive-nya tuh saham konglo. Ya nggak sih, saham-saham konglo, saham-saham big cap perbankan malah belum terlalu ada hype-nya. Sementara kan bobot terbesarnya kan saham-saham perbankan. Saham-saham konglo yang justru notabene harganya udah mahal-mahal malah ke up terus gitu ya, naik terus, dan begitu giliran jatuh ya akhirnya trading halt itu kan gara-gara saham-saham konglo. Nah, ini ada nggak kira-kira faktor X atau faktor pendorong yang akhirnya membuat investor tuh, oh market Indonesia oke, kayaknya lumayan satisfying untuk masuk? Sebenarnya untuk faktor pendorong, karena ini kan memang marketnya kan masih gloomy ya. Jadi kita fokusnya itu lebih ke investasi jangka panjang. Kita lebih ke kontrol apa yang bisa kita kontrol. Karena market ini kan masih banyak tantangan ya, kita akui ya. Di eksternal masih banyak lah kayak Trump gitu ya, tarif yang belum bisa kita ukur resikonya gimana. Kemudian juga Amerika terancam stagflasi, perlambatan ekonomi global, di domestik juga masih banyak kekhawatiran, bahkan ada akumulasi ketidakpercayaan dari investor juga gitu ya. Maka kita kontrol apa yang bisa kita kendalikan itu dari sisi internal kita. Kita punya modal nih, kita masih punya THR. Ya kita harus bijak dalam mengalokasikan itu dulu. Mindsetnya di money management dulu pertama. Terus kita cari screening saham-saham yang sehat gitu. Jadi kita analisisnya bottom to up. Saham-saham yang potensial masih bisa bertahan nih di badai-badai ekonomi ini. Jadi harapannya ini setelah Lebaran ya, kalau misalnya mereka masih kuat ya, dan kita harapkan di paruh kedua itu ada pemangkasan suku bunga, yaitu mereka akan lebih bangkit duluan. Oh, oke. Jadi masih ada
tanda-tanda dari luar, kemudian juga pemangkasan suku. Kalau ada pemangkasan suku bunga berarti baru jadi engines ya. Iya, jadi kita tuh punya harapan ya. Sekarang kan banyak tantangan. Nah, harapan apa yang bisa kita tunggu gitu ya supaya pasar modal kita itu kembali bergairah? Aku melihat ada beberapa poin. Yang pertama adalah pemangkasan suku bunga. Karena kan liquidity kan akan jadi booster ya kalau suku bunga dipangkas. Kedua adalah ya harapan stimulus-stimulus dari pemerintah, tapi kita berharapnya lebih kepada kebijakan yang pro market. Nah, kebijakan yang pro market ini juga harus disertai dengan sikap ya komunikasi yang lebih baik juga dari pemerintah ya. Jadi kalau komunikasinya baik, terus juga kebijakannya nanti lebih pro market, maka likuiditas itu akan datang dengan sendirinya. Oke. Kita tinggal lihat ya seperti apa, karena kok kayaknya ini kan bulan-bulan yang sebenarnya bulan-bulan di semester 1 ini kan agak-agak lumayan berat ya. Kita libur April minggu kedua kita beraktivitas. Terus Mei kan kalau misalnya ada sell in May and go away, ini kan seberapa gawat gitu loh untuk indeks harga saham gabungan. Secara kita udah ke bottom terus nih beberapa kali gitu. Jangan-jangan nanti dugaan para analis atau analisa yang kemungkinan nih IHSG ke 57, 55 ini besar kemungkinannya di Mei. Jadi belum ada gairah masuk, justru malah potensi keluarnya jauh lebih besar. Betul, makanya di sini aku tekankan adalah peluang yang masih lebar itu adalah untuk investasi. Jadi fokusnya itu dalam beberapa bulan ke depan kita adalah cicil beli, tapi tetap kita bijak ya dalam menaruh modal kita ya, jangan all in, cicil beli aja. Dan ini tuh fokusnya untuk jangka panjang, karena saat ini memang kita belum tahu bottom market itu sampai di mana, karena tren besar itu masih turun. Tren besar tuh tren jangka panjangnya masih turun gitu ya. Iya, kita lihat tren bulanan lah ya. Karena ini agak takut ya kalau misal nariknya agak per kuartalan tuh unpredictable ya. Iya benar. Jadi kita fokus aja sama investasi jangka panjang gitu yang punya toleransi hold mungkin 2-3 tahun ke depan. Jadi momen-momen saat ini tuh untuk cicil beli masih sangat menarik. Cicil beli di keseluruhan saham, keseluruhan sektor, ataukah nanti ada ada sektor-sektor defensif, sektor-sektor kejutan gitu. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya semua nih all market down, kayak kemarin beberapa sektor saham-sahamnya down, tapi kok teknologi naik sendirian gitu. Terus tiba-tiba ada satu saham dari Konglo yang megang pasar gitu. Nah, ini akan kayak gimana dinamikanya nih Syah nanti? Mungkin aku agak kontrarian ya, beda ya. Kita ngelihatnya nggak top to down. Kita ngelihat makro ini kan masih sangat banyak tantangan. Makanya kita tadi pakainya bottom to up. Kita nggak ngelihat mungkin sektor ini bagus atau sektor ini potensial gitu ya. Itu memang ada arahnya ke situ, karena kan semua akan melihat kondisi ekonomi seperti apa, lantas sektor apa yang akan diuntungkan atau dirugikan. Gitu kan kita biasa analisis seperti itu. Tapi sekarang yang bisa kita lakukan adalah bottom to up. Kita mencermati dari satu-satu emiten mana yang bagus gitu. Nah, emiten mana yang bagus itu kita screening berdasarkan beberapa indikator. Contoh nih kayak kas perusahaan. Kita bisa pakai free cash flow, bisa pakai operational cash gitu ya, yang positif, wajib yang positif, karena ini jadi satu pintu utama perusahaan itu masih bisa bergerak operasional bisnisnya. Yang kedua adalah kalau bisa nih utangnya rendah, karena kalau utang rendah maka sensitivitas terhadap era suku bunga tinggi sekarang ini minim gitu. Jadi mereka nggak bayar ongkos pinjaman mahal. Dan yang ketiga adalah baru kita cek bagaimana profitabilitasnya. Dari segmennya juga, segmen bisnisnya mereka tuh tertekan banget nggak sama kondisi ekonomi sekarang gitu ya. Kalau misalnya nggak terlalu dan masih ada harapan di segmen itu bangkit ya it's okay gitu. Jadi ini hanya short term pain aja gitu. Oh, short term pain. Jadi nanti berikutnya akan sakitnya selesai gitu ya. Betul. Jadi ibaratnya kita nih kayak batuk ya. Kalau kita batuk mah dikasih obat aja gitu kan udah bisa sembuh lagi gitu kan, karena kita ada obatnya, kayak masih ada kasnya nih, masih ada bantalannya gitu. Tapi kalau misalnya kita kayak kena kanker gitu kan, diobatin ini nyambung ini itu yang susah gitu. Cuman opportunity-nya di semester 2 nanti atau mungkin di setelah lebaran ini untuk perusahaan-perusahaan get better seperti apa? Karena kan kita tahu semuanya kan engine-nya pertumbuhan ekonomi, engine-nya daya beli gitu, dan itu kan belum membaik secara signifikan. Takutnya perusahaan juga membayar utang, aduh ini aja kondisi cashnya masih berantakan, atau ini aja nggak kedorong sama sekali, misalnya yang kayak gitu Syah.
Iya, nah itu memang masih jadi PR ya, masih kita monitor terus gimana kondisi perekonomian. Tapi yang paling penting adalah ya itu tadi, kita screening dulu mana perusahaan yang memang benar-benar punya cash yang kuat gitu ya. Kan pilihannya kan juga paling hanya beberapa ya. Dan aku tekankan juga ke teman-teman ya, kalau kita mau investasi porsinya tuh jangan banyak-banyak gitu. Aku aja max itu udah 5 gitu. Karena kita tuh harus bisa kontrol apa yang kita punya. Udah gak zaman lagi ya dulu kayak dulu gitu, punya 10 atau punya berapa gitu ya, 15 stocks gitu ya. Tapi ini fokus ke 5, tapi ya mungkin dari sisi fundamental perusahaannya bagus gitu ya. Iya, karena kita fokusnya investasi kan, investasi jangka panjang gitu. Kecuali nih kita bisa combine sama trading, apa yang lagi trending gitu kan, saham-saham ya boleh gitu. Yang penting kita harus bisa kontrol apa yang kita punya. Tasya ngitung gak sih kira-kira nanti di akhir semester 1 itu IHSG kita berapa sih fair value-nya? Kalau fair value itu tentu ini ya, apa kita nggak terlalu ngelihat seberapa apa ini bakal di berapa gitu ya, tapi kita lebih lihat ke technical juga gitu. Kalau di semester 1 ini ya kita antisipasi banget level 6.000 itu kan level support kuat terkini gitu ya. Nah sempet juga ketembus ya ke 5.900 dan kita antisipasi support selanjutnya di 5.700. Nah itu yang level-level yang kita antisipasi gitu. Sebenarnya kalau kita mencermati fair value secara PE atau PBV itu udah murah sebenarnya. Parah, ini bukan udah murah lagi, ini murah banget. Murah, iya murah. Tapi kan pertanyaannya adalah dengan kondisi pasar yang sudah murah ini, fundamentalnya juga dibilang ya so far so good gitu ya, nggak terlalu buruk gitu kan. Sebenarnya untuk emiten-emiten itu, tapi kok uangnya nggak masuk gitu, nggak ada liquidity gitu kan. Itu kemana uangnya? Jadi kita ini mencermati bahwa kapan uang itu akan datang gitu. Karena memang biar gimana pun mungkin dari sisi market kita itu menarik, harganya juga murah. Terus kemudian potensial stoknya banyak banget gitu ya. Emiten kita nggak jelek-jelek banget ya compare sama emiten-emiten luar gitu ya, dari level harganya. Apalagi sekarang udah banyak banget diskon. Tapi emang mungkin kalau dari kacamatanya investor, mereka lebih butuh ini uncertainty-nya jangan gede-gede deh, jangan lebar-lebar gitu ya. Karena kita ada resiko politik juga kan. Resiko politiknya terlalu banyak gitu nggak sih? Jadi investor tuh juga mau masuk ya masih maju mundur gitu. Mereka tuh belum kelihatan apa ya, bisa dibilang tren arus keluar dana asing tuh masih belum berubah gitu loh, dari bisa dibilang dari kuarter 4 tahun lalu gitu kan. Jadi kita belum bisa memastikan bahwa dana asing itu akan masuk lagi ke market kita tuh belum gitu. Bahkan asing juga maksudnya dari domestik kita juga masih fokus in libur lebaran ya. Jadi kayak iya duitnya kita simpan dulu aja deh gitu kan, untuk persiapan maksudnya untuk lebaran dulu deh kayak gitu kan. Jadi makanya mungkin baru kerasa nantilah setelah lebaran. Kita akan lihat ya nanti setelah lebaran akan seperti apa. Tapi mudah-mudahan sih memang benar ya, ada uang lebih setelah lebaran gitu kan. THR mungkin gak dihabisin semua, bisa disisihkan untuk disisihkan untuk investasi. Habis itu mulai lagi ngelihat market kita dan bikin rame lagi market kita gitu loh. Jadi supaya saham kita lumayan lebih ada gairahnya gitu. Tapi kalau dibilang gairah dan menarik, justru emang sekarang tuh lagi gairah dan menarik banget sih menurut gue sebenarnya. Karena pada dasarnya investasi tuh kita jangan beli pas dia udah naik. Kita ketinggalan dong. Itu tinggal trending aja kalau tinggal follow the trend kalau sahamnya udah naik. Nah, malah pas lagi turun-turunnya kayak gini, itu masa mencicil gitu. Cuman kita nggak tahu bottomnya di mana sekali lagi. Jadi itulah yang membuat kita harus bijak dalam mengaset alokasikan modal kita. Setuju banget sama Tasya. Mudah-mudahan gak yang apa sih ngobrol apa lagi libur juga nggak apa-apa. Lagi libur dengerin kita jadi ingat oh ya harus gimana investasinya ya. Setelah ini rapihin lagi, semangat lagi, transaksi lagi gitu ya, lihat lagi seberapa besar potensial market kita untuk Sobat Cuan. Tapi ini disclaimer on ya, tidak ada tendensi untuk mengajak atau masuk ke market saham atau beli saham tertentu. Jadi kami kembalikan lagi kepada Sobat Cuan semua untuk milih aset sesuai dengan profil resiko Sobat Cuan masing-masing. Terima kasih ya Tasya. Thank you banget ya Sobat Cuan. Sampai ketemu lagi, kita berdua pamit. Bye-bye.